TNI turun ke sawah, harapan cerah atau justru musibah? Hari ini kita akan menggali lebih dalam bersama Bapak Bambang Ismawan, pendiri Bina Swadaya, pelopor pemberdayaan masyarakat, untuk melihat lebih jernih apakah keterlibatan TNI dalam pertanian ini sebuah terobosan atau justru ancaman tersembunyi bagi petani kecil di Indonesia. Pak Bambang, Presiden Prabowo mendorong TNI aktif mengelola lahan pertanian. Apakah Bapak melihat ini sebagai bentuk dukungan terhadap petani atau justru indikasi bahwa negara mulai tidak percaya lagi pada kapasitas petani? Bukan dukungan pada petani, tapi dukungan pada pertanian. Pertanian Indonesia itu merosot. Undang-undang pokok agraria yang dibikin tahun 60 oleh Soekarno, pada tahun 70 dihentikan. Dianggap itu produknya PKI, padahal tidak. Nah, di situ menjamin supaya petani-petani itu, keluarga-keluarga petani memiliki lahan sekitar 3 hektar. Bisa hidup. Nah, setelah itu tidak diberlakukan, ya proses pembagian harta warisan dari keluarga petani itu menjadikan pertanian terpecah-pecah. Menjadi kecil-kecil. Nah, sampai pada tahun 2000 Kementerian Pertanian mengatakan keluarga petani di Indonesia itu memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Nggak bisa. Apakah Bapak melihat ini sebagai solusi jangka panjang atau justru pendekatan top-down yang berpotensi melemahkan inisiatif lokal dan kemandirian petaninya? Ya, yang dimaksud oleh pemerintah Prabowo, pertanian yang ingin ditugaskan kepada TNI Angkatan Darat, itu bukan pertanian kecil-kecil. Jadi itu tidak menyaingi petani-petani kecil yang ada, tidak. Tapi itu mengelola pertanian jutaan hektar. Rencana semacam ini sudah ada sejak zaman Soeharto di Kalimantan, kemudian zaman SBY di Papua. Keduanya gagal, karena tidak ada kelembagaan yang mengurus itu secara konsisten. Nah, barangkali ini merupakan solusi yang diambil oleh Prabowo untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pertanian lahan luas jutaan hektar itu bisa dikelola dengan disiplin yang baik. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh militer. Petani mana yang bisa menyelenggarakan 1 juta hektar? Di Indonesia tidak ada. Karena beberapa pihak khawatir, Pak, bahwa pendekatan TNI di pertanian bersifat mobilisasi proyek ketimbang pemberdayaan. Apakah kira-kira ada nih, Pak, kecenderungan itu kalau menurut Bapak? Itu dalam arti itu memang betul bahwa penyelenggaraan pertanian hektar itu tidak memberdayakan petani kecil. Bukan dengan cara itu. Petani kecil itu kecil-kecil di mana-mana itu. Nah, itu harus dengan pendekatan lain. Tapi ketika kita mengalami masalah pangan, negara agraris Indonesia kok mengimpor pangan. Nah, ini yang menjadi masalah. Maka tidak mungkin itu diserahkan petani-petani kecil. Itu harus ada pertanian besar dan disadari sejak zaman tahun 80-an, kemudian diteruskan oleh SBY tahun 2000-an lebih gitu. Tapi itu gagal. Barangkali pendekatan Prabowo yang sekarang sungguh-sungguh dipegang oleh militer, bahkan diberikan kuasa untuk bikin batalion-batalion, itu mungkin berhasil. Kalau itu berhasil, kita tidak masalah lagi dengan pangan. Tapi kemudian ada masalah petani-petani kecil, supaya mereka, memang petani kecil juga penting. Nah, ini saya rasa 2 pendekatan yang beda, kedua-duanya perlu. Kedua-duanya perlu. Kalau dari pengalaman Bapak, apa dampak nyata yang bisa ditimbulkan ketika pembangunan berbasis masyarakat digeser oleh model top-down berbasis institusi negara seperti ini? Ya, ini adalah bukan menggeser upaya pemberdayaan masyarakat kecil, desa dan sebagainya, tidak. Karena jutaan hektar itu tidak mungkin di sekitar mereka.
Jutaan hektar itu ada di tengah-tengah hutan di Kalimantan atau di Papua. Dan di sana tidak ada petani kecil. Jadi memang ini bukan sesuatu yang dipertentangkan, tetapi sesuatu yang harus digunakan dua-duanya karena target audience atau kelompok sasarannya beda. Yang satu itu tujuannya untuk meningkatkan produksi supaya Indonesia tidak tergantung pada impor pangan. Yang satu untuk menghidupkan petani supaya mereka bisa self-reliance di bidang pertanian. Nah ini dua hal yang berbeda. Harusnya dikombinasikan keduanya ya Pak? Kedua-duanya harus dilakukan dengan cara yang beda. Tidak bisa sama. Jadi ini menggusur petani tidak. Tidak ada petani, malah dikatakan di daerah-daerah yang terbelak, ya, terbengkelai, tanah-tanah yang terbengkelai. Ya kalau dibiarkan dia akan menjadi sarang wereng. Ya, akan membunuh atau menghabiskan hasil produksi petani kalau tidak dikuasai dengan baik. Berarti seharusnya ini bukan hal yang harus ditakutkan tapi harus didukung ya Pak? Iya, menurut saya harus didukung. Itu menurut saya penting. Mudah-mudahan berhasil ketika kita membandingkan dengan waktu-waktu yang lampau. Puluhan tahun yang lampau sudah dimulai, tapi gagal semua. Kalau untuk tetap membangun petaninya agar tetap punya inisiatif lokal untuk petaninya itu gimana Pak kira-kira? Nah, ini dibutuhkan semacam itu tadi, koperasi petani yang hidup bersama-sama, kemudian saling mendukung dan sebagainya. Ini tapi koperasi petani satu desa pun nggak pernah akan terjadi ratusan hektar, apalagi jutaan, seperti yang sekarang kita bicarakan. Jadi ini dua bidang, dua area yang berbeda, dibutuhkan satu pendekatan yang berbeda. Kedua-duanya penting. Pendekatan seperti apa Pak yang dibutuhkan seharusnya? Untuk petani kecil? Ya. Untuk petani kecil itu ya pembentukan koperasi tani yang sekarang ini bahkan orang mulai khawatir bukan koperasi tapi korporasi karena kurang eratnya. Nah, kalau koperasinya itu cukup erat seperti yang biasa dilakukan oleh Bina Swadaya, tidak perlu korporasi. Kalau korporasi jadikan satu lalu. Nah, maka memang koperasi harus kita pelajari dengan baik-baik dan kita laksanakan dengan baik-baik sesuai dengan budaya masyarakat lokal. Korporasi petani mungkin juga, tetapi itu membutuhkan suatu pendekatan yang lebih canggih lagi. Berarti TNI turun ke sawah ini kira-kira adalah harapan cerah ya Pak untuk Indonesia? Ya. Cerah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pasti hasil dari pertanian itu besar sekali. Dan itu tidak mungkin disimpan terus kan, harus didistribusikan. Otomatis itu. Nah, sekarang sebaliknya, ketika Kementerian Pertanian mengumumkan pada tahun 2000 bahwa kepemilikan lahan pertanian dari keluarga petani di bawah 0,5 hektar, kemudian Profesor Erika Yustika mengadakan penelitian, ternyata petani-petani di Indonesia itu 80% pendapatannya di luar pertanian. Nah, ini dua entitas yang berbeda sama sekali. Jadi harus dilihat secara berbeda, jangan dicampur aduk begitu ya. Dengan demikian lebih clear bagaimana itu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing. Tapi Undang-Undang Dasar sudah melihat bahwa bumi dan air dengan kekayaan yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara pemerintah. Dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi ini yang harus kita kontrol. Ini dipakai untuk kepentingan siapa? Rakyat harus.